hari ini juga teman-teman setelah saya sharing ya, teman-teman juga akan mendapatkan ilmu lagi baru ya. Ada teman saya juga akan sharing. Jadi saya kenal dengan beliau ini di Mei 2014. Jadi saya ini termasuk rekrutan awal saya, kurang lebih di angka 1 sampai ke 5 orang prospekan saya, dan beliau ini langsung join di 1 juta waktu itu ya, ikut premi yang 1 juta. Saya kenal beliau waktu itu cuman pada saat bagi-bagi brosur di salah satu mall, Bapak Ibu ya. Jadi saya waktu itu ada launching buku, saya datang itu di sebuah mall, ya begitu saya tukeran kontak BB sama dia. Ya, saya tukeran kontak BB, di kontak BB itu saya pasang posting-posting tentang CHR, saya beriklan di BB, di BlackBerry Messenger. Ya, saya beriklan lagi garap project by Salim Group, bla 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 bla, kayak gitu kan. Dia tanya, "Bro, ini bisnis apa?" Jadi yang baru pertama kali ketemu, yang setelah beberapa hari ketemu itu, beliau nanya, "Bro, ini bisnis apa?" Aku ajak ketemu gitu, ajak ketemu, dan nggak pakai lama ya, langsung ketemuan di salah satu mall lagi, ya, dan dia langsung join, Bapak Ibu ya. Jadi pada saat saya presentasi kurang lebih 20 menit, 30 menit, dan nggak pakai lama langsung transfer, join langsung 1 juta. Nah, beliau saat ini sudah di posisi Titanium Agency, penghasilan beliau kurang lebih 100 jutaan setiap bulan, sudah bisa membeli mobil, bisa membeli rumah, dan teman-teman saya harap teman-teman juga bisa mengikuti nih 30 menit ke depan bersama beliau. Kita sambut Pak Budi Aji Pranata. Halo, selamat malam Ya. semuanya. Selamat malam Pak Yosep. Malam Pak. Siap, ya. Oke teman-teman, terima kasih Pak Yosep ya. Selamat malam semuanya, semoga dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sehat semua teman-teman. Nah, di sini saya akan sharingkan teman-teman ya, bagaimana berkomunikasi ya. Nah, ini sharing teman-teman, semoga bermanfaat ya. Nah, ini saya dapatkan banyak ilmu ya, memang Pak Yosep luar biasa, anak muda pada waktu itu usia 23 tahun, namun bisa menjadi crown tercepat dan termuda ya. Ya, karena memang komunikasi Pak Yosep juga luar biasa, saya banyak belajar dari beliau ya. Jadi kita akan sharing mengenai komunikasi ya. Oke, teman-teman, apakah slide-nya sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah Pak. Oke, baik, siap. Ya, ini di slide saya teman-teman. Sebenarnya teman-teman ketika sekolah saya juga nggak pinter banget gitu kan, dan teman-teman yang sukses di 3 Networks, Crown Agency, para Crown Agency, kita yakin mereka dari berbagai latar belakang teman-teman. Dan ada satu kesamaan Bapak Ibu, Crown Agency semuanya punya cara komunikasi yang luar biasa ya. Jadi saya banyak belajar dari Crown Agency dan luar biasa mereka dalam komunikasi ya. Di sini saya mau sharing mengenai komunikasi. Jadi sebenarnya komunikasi adalah teman-teman bukan tentang kita, tapi tentang bagaimana membuat orang lain penting, ya kan? Membuat orang lain penting. Bisnis bisa berjalan kalau orang percaya kepada kita, ya. Bisnis bisa berjalan kalau orang percaya kepada kita. Nah, bagaimana orang bisa percaya kepada kita? Kita harus disukai dulu oleh orang-orang gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita disukai? Ya, kita jadi orang yang membuat orang lain penting, ya. Seperti itu. Nah, ini teman-teman ada 3 tips sederhana bagaimana membuat orang lain penting ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita sebut nama dengan benar ya. Jadi kalau ketemu orang ya, teman-teman sendiri nih, kira-kira teman-teman kalau ngobrol sama orang ya, kemudian orang itu menyebut nama teman-teman dengan salah, atau teman-teman menulis di WhatsApp namanya salah ya, disapanya ya, harusnya Budi ya, disebut Hudi ya. Tentu saja kurang pas ya. Kenapa teman-teman? Sebenarnya nama orang itu adalah kata yang paling indah di dalam hidupnya. Kenapa? Ya karena nama itu diberikan oleh orang tuanya. Seperti itu. Jadi yang pertama-tama adalah kita belajar menyebut nama dengan benar. Siapapun itu, kita mencoba untuk menyebut namanya dengan benar. Nah, misalkan nih baru ketemu orang pertama kali dan kita nggak yakin namanya siapa, karena ejaannya sulit. Ya, kita tanya ulang aja, oh, mohon maaf Pak, namanya siapa? Ya, oh, Trasi Pak ya, oh, baik, TRASI Pak ya, oke Pak Trasi, baik, senang ketemu dengan Anda ya. Jadi Bapak Ibu sebut nama dengan benar ya, gitu. Jadi
misalkan nih Anda dipanggil bro, mas, ya itu memang keren ya. Namun lebih enak kalau dipanggil nama, ya itu. Jadi sebut nama dengan benar. Yang kedua, Bapak Ibu, ini sangat jarang terjadi, yaitu kita sebagai network marketing kan, ya kebetulan saya sudah di dunia marketing ini kira-kira teman-teman sudah 11 tahun, jadi saya 5 tahun di farmasi, kemudian 6 tahun di 3 Networks. Jadi di sini saya belajar bahwa sedikit sekali orang yang mau jadi pendengar. Dan sebenarnya ketika kita mau menyampaikan kepada seseorang, ya ada baiknya kita menjadi pendengar yang baik, ya. Pendengar yang baik. Ada 5 tips jadi pendengar yang baik, teman-teman. Ya, yang paling gampang, teman-teman, gampang banget kita mengangguk-anggukkan kepala. Ya, kenapa? Karena orang itu senang kalau dia didengarkan dengan baik dan kita mengerti. Oh ya Pak, baik-baik. Ya, mengangguk-angguk kepala. Ya, kenapa kita mengangguk-angguk kepala, Bapak Ibu? Karena kita bukan orang India ya. Kalau orang India kan gini-gini Bapak Ibu ya. Tapi kalau orang Indonesia adalah mengangguk-anggukkan kepala. Tapi perlahan saja mengangguknya Bapak Ibu ya. Jangan berlebihan kayak ini. Burung pelatuk. Oh ya, ya, ya. Jadi kita angguk-anggukan kepala. Oh, baik Pak, paham maksudnya itu ya. Ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, angguk kepala. Coba deh Bapak Ibu. Kalau Anda jadi pembicara di depan, ya, kemudian pesertanya mengangguk-anggukkan kepala. Anda senang nggak Bapak Ibu? Senang kan? Nah, itu. Jadi buat yang berbicara senang. Oh, ya ya ya, dia menghormati ya. Kemudian Bapak Ibu, tips yang kedua adalah jadi pendengar adalah menatap matanya Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang seperti ini. Contohnya saya bicara sama anak saya, Jason. Jason masih 5 tahun. Ya, 5 tahun masih 100 cm lah ya. Jadi ketika saya bicara itu kadang-kadang dia harus nengok ke atas apa gitu kan. Nah, kita coba untuk cari matanya sama Bapak Ibu. Matanya sejajar, saya berlutut dan ngomong sama dia. Itu lebih enak Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda belum biasa menatap mata, ya tatap daerah dahinya Bapak Ibu, ya itu akan membuat kita pede dan nggak takut, ya. Kenapa menatap mata? Ya sopan Bapak Ibu, ya. Coba Anda lagi ngobrol sama orang, orangnya nggak lihat Anda, tapi lihat burung, misalkan gitu kan. Anda ngomong, dia lihatnya ke burung gitu, ya. Jadi ya Anda juga berpikir, ya ketika diajak ngobrol, ya tatap mata orang, ya, gitu. Nah. Jadi pendengar yang baik Bapak Ibu. Yang ketiga itu simple, mencondongkan kepala ke depan Bapak Ibu ya. Contohnya, oh gitu ya Pak ya, mencondongkan, oh ya ya. Nah kayak gitu ya. Yang keempat Bapak Ibu, jadi pendengar yang baik adalah katakan ketika dia mengungkapkan sesuatu yang luar biasa, kita jawab, oh begitu ya. Oh, jadi kita di situ benar-benar respect sama orang itu Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar jadi pendengar yang baik gitu ya. Yang kelima adalah jangan memotong pembicaraan ya. Jadi ketika ada orang ngomong dengerin dulu sampai selesai dia ngomong apa. Karena kalau kita potong pun, misalkan seseorang lagi ngomong ya kan, dan saya potong gitu, orang itu nggak akan dengerin saya. Kenapa? Ya dia lagi ngomong ya, potong. Apalagi berdebat Bapak Ibu ya. Jadi cara terbaik untuk bisa menghindari permasalahan adalah jangan berdebat ya. Kita menang debat tapi kalau dia nggak jadi teman bagaimana ya kan? Satu lawan terlalu banyak ya, 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi kita usahakan semua orang jadi kawan kita. Jadi itu Bapak Ibu tips kedua adalah jadi pendengar yang baik. Jadi ketika kita ketemu calon mitra atau ketemu mitra kita atau ketemu leader, saya belajar bagaimana caranya mendengar dulu. Oh dengerin, oh seperti itu gitu ya. Yaitu Bapak Ibu tips-tipsnya. Kemudian yang ketiga adalah ada cara memberi pujian yang gratis. Kenapa saya bilang memberi pujian yang gratis Bapak Ibu? Karena ketika kita memuji orang, gratis kok ya. Jadi kita kasih dengan murah hati Bapak Ibu. Cuma pujiannya itu adalah pujian yang natural, bukan sanjungan ya Bapak Ibu ya. Beda dengan pujian dan sanjungan, bedakan ya. Kalau sanjungan orangnya bisa jadi nek gitu kan, gitu ya. Jadi pujian sesuatu yang benar-benar natural ya. Contohnya memuji yang natural, oke ya. Kita bisa memuji perilakunya Bapak Ibu ya. Contoh nih, wih Pak Frans
ya. Saya perhatikan Pak Frans ini selalu on time, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu. Itu kita kasih pujian ketika di sesuatu. Oh, Pak Frans, saya perhatikan on time ya. Oh, Bu Esther Paulus on time ya, gitu. Itu bentuk pujian Bapak Ibu, ya. Yang kedua Bapak Ibu mungkin dalam bentuk pakaian, ya. Kita memuji penampilan orang, ya. Contohnya, wah malam ini luar biasa nih, ya. Baju, ya, sama latar belakangnya Pak Frans sangat cocok. Nah itu, oh celana sama sepatunya Pak Frans cocok, gitu ya. Jadi kita berusaha untuk memuji orang yang real, yang terjadi gitu ya. Kalau orangnya belum mandi ya, bau ya, terus kita puji, wah kamu wangi banget. Oh jangan Bapak Ibu, itu fitnah Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Jadi apa adanya kita puji ya. Dan contoh nih, kita juga bisa puji kepemilikannya Bapak Ibu. Contohnya begini, saya masuk ke suatu rumah, saya masuk ke suatu kantor, tapi kalau kita corona nggak bisa masuk-masuk ya. Misalkan saya di suatu rumah, saya duduk, dekorasinya bagus ya, ya kita boleh, wow luar biasa ya, dekorasinya keren gitu kan, kamu kreatif. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar memuji secara natural. Ya dimulai dari memuji anggota keluarga dulu mungkin ya. Kenapa kita latihan untuk melihat sisi positif Bapak Ibu. Ya Pak, ini orang nggak ada yang dipuji sama sekali, ya kan? Kita cari yang positif. Oh iya ya, nggak apa-apa. Setidaknya dia ini apa bergerak, bernafas. Jadi berikan sesuatu yang benar-benar real gitu ya, sesuatu yang positif. Nah itu Bapak Ibu, bagaimana cara membuat orang lain penting ya. Kenapa? Ya karena itu sedikit sekali orang yang pengen jadi pendengar Bapak Ibu. Semuanya pengen didengar ya. Jadi Bapak Ibu banyak pengalaman seperti itu. Semua orang pengen didengar, tapi jarang yang ingin mendengar. Ya ingat, kita punya 2 telinga dan kita punya 1 mulut. Ya kalau kita banyak mendengar, kita akan banyak teman. Kenapa? Karena banyak orang perlu didengarkan Bapak Ibu. Ya dia senang kalau didengerin. Ya meskipun topiknya nggak menarik, bosen gitu ya. Ya kadang-kadang kita sabar aja Bapak Ibu. Ya kan sabar dulu dalam mendengar. Kan kata Pak Kwansen ini, sabar mengalahkan orang pinter Bapak Ibu. Bener nggak? Ya seperti itu ya. Jadi ketika topiknya kurang bagus atau apa ya kita dengerin aja dulu ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman itu kemudian ada tips yang kemudian adalah ini Bapak Ibu yang saya belajar dari teman-teman. Ada kata-kata plus visual dan voice. Artinya apa? Kata-katanya memang bagus, susunan kata-kata memang bagus, tapi lebih penting lagi adalah visual kita dan voice. Seperti iklan di TV lah, semuanya kan pakai gambar Bapak Ibu supaya menarik kayak gitu. Contoh nih, ada kalimat produk 3A bagus dan sudah ada 1 juta nasabah ya. Cara kita menyampaikan satu kalimat itu bisa beda satu orang dengan yang lain. Satu kalimat kalau dibawakan dengan intonasi yang berbeda, hasilnya berbeda gitu. Jadi saya ingat saya punya teman Bapak Ibu, teman itu kalau dia jago banget ya, ketika dia menawarkan sesuatu, dia begini nawarinya, dia nggak pakai banyak ngomong. Gila Bud, ini mie paling enak di dunia menurutku. Ini mie yang ini mie enak banget deh ya. Saya penasaran Bapak Ibu, saya cobain. Ternyata rasanya biasa aja ya. Cuma kenapa saya bisa yakin? Karena dia ngomongnya itu meyakinkan banget. Ya sama Bapak Ibu, produk 3A bagus, tapi kita kalau ngomongnya, Pak, ya produk kita bagus sih. Ada 1 juta orang. Ya itu banyak. Nah, itu kurang menarik Bapak Ibu. Tapi kalau ngomong, wow, ini bagus, sudah ada 1 juta orang nasabah ikut loh. Ya, jadi ekspresi banget gitu, visual dan voice-nya dapat gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu. Jadi selain kata-kata penting juga visual kita, bagaimana menampilkan sesuatu, terus intonasi kita penting banget ya, dan penuh antusias gitu. Terus yang lain Bapak Ibu, hal yang paling penting adalah ya kita perlu juga menyapa mitra-mitra ya. Kadang-kadang terlalu banyak yang disponsorin Pak. Saya nggak tahu Bapak Ibu Anda sponsorin berapa. Mungkin ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 50. Namun luangkan waktu Bapak Ibu untuk bisa menyapa mereka. Hai, apa kabar ya? Dengan kata-kata yang sangat
singkat aja, ya buka komunikasi dengan mereka. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian, nah ini Bapak Ibu, kalau sekarang kan ngetren tuh kita pakai WhatsApp ya. Jadi istri saya itu orangnya ekspresif, dan saya kadang-kadang kalau WhatsApp itu terima WhatsApp kan, ya oke, jawab oke, ya tidak, oke, ya tidak. Nah saya belajar dari istri saya Bapak Ibu, coba deh kamu kalau ngejawab WhatsApp dikasih icon smile, ya super kayak gitu. Jadi ekspresinya lebih kelihatan Bapak Ibu, lebih hidup kayak gitu ya. Karena kita nggak akan pernah tahu orang-orang yang kita ajak bicara itu ekspresi mukanya seperti apa kayak gitu. Ada yang ekspresi mukanya kita nggak ngerti. Kadang-kadang kalau kita WhatsApp salah ya, itu bisa berantem loh Bapak Ibu. Ya akhir-akhir ini contoh deh, di grup WhatsApp saya kan banyak banget ya. Ya kalau sampai ada salah forward ya, gambarnya itulah ya tidak ada berhubungan dengan 3i dan gambarnya kurang pantas gitu. Nah, itu bisa menyebabkan satu grup itu jadi pecah gitu Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati seperti di WhatsApp ya. Saya belajar juga dari Pak Yosep Setiawan kalau kirim WhatsApp selalu dengan emoticon ya, kayak gitu. Jadi kita ada ekspresinya juga seperti itu. Nah, gitu. Jadi ekspresi itu sangat berbicara. Kadang-kadang begini Bapak Ibu. Ketika saya jalan sama istri ya kan, kita udah saling tahu ya. Kalau jalan udah terlalu lama ya istri saya toel gitu kan, tandanya pulang. Nggak usah ngomong loh, pakai tanda aja, pakai gestur, pakai gerak tubuh aja udah tahu ya. Contohnya seperti itu ya. Dan kita tahu betapa pentingnya visual contoh nih. Teman-teman pernah lihat nggak film Mr. Bean ya? Film Mr. Bean itu ada kata-katanya nggak? Nggak ada kan? Mr. Bean nggak ngomong apapun, tapi filmnya bisa sejam loh, dan kita ketawa. Kenapa, Bapak Ibu? Itu nggak pakai kata-kata, namun pakai visual, gerakan. Jadi ketika kita komunikasi, ya gerakan kita harus mewakili seperti itu, ya. Jadi ada yang bilang begini, teman-teman mungkin pernah bertengkar ya sama pasangan ya. Kalau belum punya pasangan, saya doakan segera punya pasangan. Tapi kalau teman-teman punya pasangan, pasti namanya pernah bertengkar ya, harus teriak-teriak ya kan, jarak setengah meter teriak-teriak ya, kamu kenapa, kamu salah ya. Katanya sih Bapak Ibu itu kenapa? Karena hatinya jauh Bapak Ibu, jadi harus teriak-teriak. Nah itu contoh salah satu juga visual ya kan. Jadi tapi kalau orang saling jatuh cinta itu nggak pernah teriak-teriak Bapak Ibu, meskipun jaraknya 100 meter, mereka cuma pakai simbol I love you ya. 100 meter tuh, yang sana, oh iya, iya, iya. Jadi ngerti, paham Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi di 3i Networks ini, ya seperti itu, emoticon penting banget di WhatsApp ya. Dan jadilah orang yang menyenangkan, ya. Komentar yang menyenangkan, komentar yang positif, ya. Maka hidup akan lebih menyenangkan. Seperti itu. Memang ada orang-orang yang diajak bicara apapun, Bapak Ibu, dia akan selalu ngajak debat, dan kita diputar terus gitu Bapak Ibu. Oh begini, oh enggak, saya begini. Nah udah nggak apa-apa, kita tetap menyenangkan aja ya. Jangan pernah berubah karena orang lain gaya komunikasinya memang seperti itu. Mungkin di keluarganya dia memang keras gitu Bapak Ibu ya. Tetaplah menyenangkan ya, dan dapat dipercaya. Nah terus di sosmed Bapak Ibu, komunikasi di sosmed itu penting ya. Coba Bapak Ibu cek sosmed para kron ya, para leader-leader gitu. Itu positif semua ya, kayak gitu. Hati-hati dengan yang di sosmed. Contoh nih, tiba-tiba ada seseorang update di sosmed. Update-nya begini, terjadi lagi. Wah, di-upload di Facebook. Itu Bapak Ibu, semua temennya dia bingung. Ini kenapa? Terjadi apa ya kan? Jadi terjadi lagi titik, terjadi lagi titik. Oh, gitu ya. Itu komunikasi. Jadi tanda tanya besar. Calon mitra pun akan jadi tanda tanya besar, dan banyak mitra pun bingung kok seperti ini gitu kan. Kenapa leader saya atau segala macam ya. Atau dia update status ya. Akhirnya titik. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Statusnya adalah akhirnya titik. Itu seluruh dunia tanda tanya. Dia kenapa itu akhirnya? Gitu kan? Atau dia ada update status gini,
memang dia tidak mengerti diriku. Titik. Semua orang jadi tahu Bapak Ibu, bener nggak? Jadi bingung, ini siapa ini yang apakah saya ya kan? Nah kayak gitu. Dan kadangkala kita juga di sosmed ya, kita pasang quote untuk menyindir orang, kemudian, nah itu tidak sehat Bapak Ibu. Komunikasi yang sehat gitu kan. Jadi ketika kita ya kalau mau sampaikan berdua aja sama orangnya ya, tidak perlu di sosmed kita untuk menyindir segala macam jadinya malah tidak sehat ya. Kalau saya belajar juga dari Pak Kwancen ya, dia banyak inspirasi gitu kan ya, kalau ada dua selesaikan berdua aja gitu, jangan sampai terlalu banyak gitu. Oke, jadi ini Bapak Ibu tipsnya adalah 3T, itu ada 3: timing, tempat, dan teknik dalam berkomunikasi. Timing artinya apa? Kita perlu waktu yang tepat juga untuk menyampaikan sesuatu, ya kan? Sesuatu pesannya benar, tetapi waktunya tidak tepat, orangnya akan resisten juga, akan menolak. Contohnya adalah ya ketika kita presentasi, tapi orangnya belum siap. Ya contoh lah, orangnya lagi pusing, pikirannya pusing, ya kan? Atau dia lagi ada masalah sama teman, atau dia belum siap, artinya dia lagi sibuk gitu kan, lagi buru-buru, lagi sakit perut Bapak Ibu, ya Anda paksa presentasi, itu pun nggak tepat ya. Pesan Anda benar, Anda mau presentasi, tapi waktunya tidak tepat ya. Jadi pilih waktu yang tepat ya. Kalau pesannya tepat, waktunya tepat, itu successful ya, sukses. Yang kedua adalah tempat Bapak Ibu. Ya contohnya kita kalau mau presentasi orang atau kita mau komunikasi sama tim kita atau leader, perhatikan tempat juga Bapak Ibu. Apakah tempat itu memungkinkan untuk kita untuk bisa komunikasi, ya kan? Berisik enggak, segala macam. Nah itu, ya. Yang ketiga adalah teknik. Jadi teknik di sini artinya Bapak Ibu harus banyak bertanya tekniknya ya. Mungkin ada banyak kasus selama ini, ada kasus-kasus ya kan. Ya kita boleh pembicaraan dengan orang mulai dengan bertanya ya kan. Oh ya, gimana ya? Saya dengar kamu kemarin ada kesulitan ya, kendalanya di mana? Ya, kita mulai dengan bertanya ke orang itu. Ya, jangan sampai kita ketemu orang, langsung kita ngomong, oh, kamu melakukan kesalahan ini ya. Nah, itu orang kan kesian banget Bapak Ibu. Kita nggak perlu sampaikan begitu sama orang, tapi tanya, oh ya, teknik bertanya seperti apa? Ini 3T. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini saya belajar banyak ya, 5M ya. Ini salah satunya saya belajar banyak dari Pak Kwancen ya. Ini luar biasa banget. Yang pertama adalah hindari 5M Bapak Ibu, mengeluh ya. Mengeluh akan apapun ya. Usahakan Bapak Ibu, karena mengeluh itu menyedot energi Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada teman Anda yang mengeluh, ya lebih baik setelah itu Anda dengarkan yang positif-positif ya. Karena satu keluhan itu harus ditutup dengan 7 hal positif Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita si A ngeluh, B ngeluh, ya kita harus banyak menjadi yang positif kayak gitu ya. Jadi ya mengeluh, kalau ada orang mengeluh kita dengarkan kan, kita juga harus mengasihi gitu. Cuma kita sendiri perlu antidotnya, dengarkan yang positif, datang ke Zoom gitu kan. Nah yang kedua Bapak Ibu adalah kebiasaan melemahkan. Kadang-kadang kan ada orang nih ya kan, sudah aduh aku nggak bisa nih ya Pak gitu kan, dan ada yang bilang masa seperti itu aja nggak bisa ya kan. Nah Bapak Ibu mungkin bagi kita biasa kalimat itu, cuma untuk orang lain kadang-kadang itu sangat melemahkan Bapak Ibu ya. Kayak gitu. Jadi killer statement ya, statement pembunuh. Ingat kita harus menguatkan gitu ya. Nah, yang ketiga menggosipi Bapak Ibu. Artinya apa? Hindari sebisa mungkin hindari ya membicarakan orang ketiga Bapak Ibu ya. Ini saya sangat belajar dari Pak Kwancen ya, ketika kita ngobrol, oh ya Pak, ya kita bahas, kita berdua aja gitu kan. Kalau ada orang lain ya nanti saya ngomong ke orang lainnya. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau ada orang mau ngomongin orang lain, lebih baik Anda ganti topik. Kayak gitu. Oh, kita ngomongin kita aja deh, ya kan? Kenapa Bapak Ibu? Kalau orang itu ngomongin orang lain, bisa jadi dia ngomongin Anda di tempat orang lain loh. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita jangan gosipin orang. Ya, kita ngomong lurus aja Bapak Ibu, ide bisnis seperti apa, ya kan? Malah kalau ngomongin orang lain, ya jadinya kita nggak fokus sama tujuan, ya. Apalagi seperti itu ya. Jadi kita nggak fokus ke tujuan aja. Yang keempat Bapak Ibu, mengkritik, karena tidak ada satu orang pun pengen dikritik Bapak Ibu. Sebenarnya tidak ada
yang pengen dikritik. Mengkritik tuh seperti ini Bapak Ibu. Mengkritik tuh kayak orang supir lagi nyetir, kemudian ditanya macam-macam ya sama orang-orang. Nah itu mengkritik seperti itu. Artinya apa? Membuat orang nggak nyaman, membuat orang nggak fokus. Jadi lebih baik kalau ada, jangan dikit-dikit kritik, jangan dikit-dikit kritik. Tapi kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana caranya saya mengkritik orang? Itu ada caranya Bapak Ibu ya. Namanya hamburger ya. Artinya apa? Puji dia dulu, masukin kritikan, baru puji dia lagi. Sehingga dia pun nggak kerasa itu kritikan, tapi itu sebagai masukan. Luar biasa ya Bapak, presentasinya suaranya jelas banget Pak, ya kan? Keren banget Pak presentasi Bapak. Presentasi 3E Bapak keren, dan Bapak kalau jumlahnya ditingkatkan, saya percaya lebih keren. Dan ngomong-ngomong sih teman-teman Bapak, memang Bapak top banget. Nah, itu kan nggak kelihatan Bapak Ibu. Sebenarnya kasih pesennya apa? Kamu presentasi lebih banyak lagi. Mungkin dia presentasi masih sedikit gitu kan. Tapi kalau kita kritik, oh presentasimu dikit banget, ya mungkin orang akan apa ya, sakit ya. Dan kritik itu kadang sering tidak membangun Bapak Ibu kalau dibandingkan dengan pujian lebih banyak gitu ya. Jadi hindari sering mengkritik ya. Kalau mau kritik pun pakai cara yang menyenangkan sehingga orang bisa terima. Yang kelima adalah membandingkan. Jadi stop membandingkan Bapak Ibu. Jangan bandingkan A dengan si B, B dengan si C. Tidak ada orang yang ingin dibandingkan Bapak Ibu. Pernah dengar nggak Bu cerita ini? Bagi yang single-single ya, ini cerita ini bisa buat penyelamat ya. Orang ibu-ibu ngajak anaknya yang masih single ke pernikahan, dan dia dibilang, tuh kapan kamu kawin, kapan kamu nyusul ya, itu udah nikah ya. Pernikahan kedua, pernikahan ke orang lain ya kan, ditanya, tuh temenmu udah nikah, kapan mau nyusul, bener nggak? Nah tiba giliran Bapak Ibu ya, ada berita duka, ada nenek-nenek meninggal ya, ibu ini ngajak anaknya juga ya. Jadi ketika dia berdoa di depan petinya, anaknya tanya ke ibunya ya, kapan ibu nyusul. Jadi gitu Bapak Ibu, jangan bandingkan satu dengan yang lain karena pasti punya kelebihan kekurangan ya. Gitu. Jadi bandingin, kamu seperti ini dong, nggak bisa Bapak Ibu ya. Gitu. Dan ini Bapak Ibu ada 3A, ini adalah atensi, apresiasi, afirmasi ya. Ini sudah mau penutup, artinya apa 3A ini? Atensi adalah intinya dalam berkomunikasi kita adalah ingin memberi perhatian ke orang itu, kasih atensi ya. Apa kabar? Sehat? Sakit? Oh ya, mitramu yang kemarin meninggal gimana UP-nya, sampai mana prosesnya ya kan, saya bisa bantu seperti apa. Atensi Bapak Ibu, ada perhatian ya. Gitu. Yang kedua adalah tujuan komunikasi, apresiasi Bapak Ibu. Tangkap basah orang itu melakukan kebaikan dan puji ya. Wow, luar biasa kamu, mantep banget ya. Penampilan kamu sekarang udah keren, rambut udah keren ya kan. Pokoknya kamu tambah keren deh sekarang kayak gitu. Jadi apresiasi, hindari mengkritik. Yang ketiga adalah afirmasi, artinya adalah memang kasih pernyataan penguatan. Wow, kamu memang mantap. Itu Bapak Ibu. Kadang-kadang satu kata ya, itu bisa mengubah dunia orang Bapak Ibu. Satu kata itu dia butuhkan untuk dia bertahan Bapak Ibu, untuk dia bisa berjuang Bapak Ibu. Lanjutkan kayak gitu ya. Afirmasi, kamu pasti bisa. Kenapa? Kata-kata itu cuma 3 kata Bapak Ibu, tapi itu bisa menghidupkan banget gitu. Memberikan semangat ke orang lain ya, seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu penutup di sini The Rise Experiment. Mohon maaf bahasa Inggris saya Inggris Kraton ya, mungkin pengejaannya nanti Bapak Ibu silahkan cari di Google, itu ada namanya Rise Experiment ya, eksperimen BRAS ya. Ini dilakukan oleh orang Jepang, Masaru Emoto ya. Jadi teman-teman bisa cari di Google, itu banyak banget videonya Bapak Ibu. Yang terjadi apa? Ada beras yang sudah dimasak, ya, dibedakan ada dua gelas. Gelas pertama dan gelas kedua, ya. Beras yang di gelas pertama itu selalu kita perkatakan yang buruk-buruk, Bapak Ibu, ya. Dan beras yang di gelas kedua kita selalu puji dia, katakan I love you. Terus yang satunya I hate you, I love you, I hate you. Dan ini sudah dicoba oleh banyak orang. Anda pun bisa coba sendiri di rumah ya. Jadi beras sudah dimasak, taruh di 2 gelas yang berbeda. Setelah 3 minggu, Bapak Ibu,
beras yang kita puji-puji, kita kasih penguatan, berasnya itu masih bagus. Ya, keduanya mau basi lah, keduanya basi. Cuma yang kita kasih kata I love you, I love you, I love you, itu penampakannya lebih bagus daripada beras yang kita bilang I hate you, aku benci kamu ya. Jadi Bapak Ibu, kata-kata punya energi. Kata-kata kita punya energi ya. Jadi saya encourage teman-teman bisa sapa mitranya satu persatu ya, japri ya. Japri dan katakan apa kabar ya, tanya. Oke, kasih sesuatu yang positif Bapak Ibu ya. Kalau di grup udah biasa Bapak Ibu. Cuma Anda katakan secara personal ya. Bangun hubungan dan perkatakan yang positif ya. Nanti cari di Google, ini ada. Jadi kata-kata kita punya suatu daya ya, bisa menghancurkan atau bisa menghidupkan. Itu kira-kira dari saya, Pak Frans dan Bu Esther. Ini akan dibantu jawab oleh Pak Budi Aji ya, dari Pak Ari Praptono. Bagaimana sikap kita pada mitra yang selingkuh dari 3i Networks dan menjelek-jelekan 3i tapi masih mau bonus di 3i? Oke. Pertanyaan dari Pak Ari Praptono ya. Ya, betul. Ya, mungkin teman-teman bukan hanya mitra ya. Mungkin leadernya juga sudah pada hilang ya. Kadang-kadang kan banyak tuh mitra hilang atau leader hilang ya. Jadi saya bersyukur ya ada Pak Yosef Setiawan yang sangat fokus ya. Meskipun ya ada leader-leader di atas yang berpindah seperti itu. Jadi intinya adalah ikuti, tetap fokus, ini adalah bisnis kita. Ini bisnis saya seperti itu. Ya, isunya adalah bagaimana kita bisa membahagiakan keluarga. Dan reaksi orang kan kita nggak bisa kendalikan ya. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Seperti itu kira-kira Bu Esther ya. Oke. Baik Pak Budi Aji. Ya. Singkat, padat, dan jelas ya. Pertanyaan terakhir ini datang dari Sumedang, Pak Afan Supandi. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara prospek orang yang sudah punya penghasilan besar, sedangkan pandangan mereka dikar uang kecil? Kalimat apa yang paling cocok, Pak? Oke, nah jadi teman-teman, saya punya beberapa pengalaman. Ya, saya akan ceritakan pengalaman saya bagaimana closing orang yang udah punya posisi dan punya penghasilan. Setiap orang itu punya pola pikir masing-masing. Ya, ada pula orang yang sudah punya banyak duit, itu pola pikirnya macam-macam. Meskipun dia sudah punya duit, ada juga orang yang dua macam nih. Yang pertama adalah orang yang saya udah cukup, ya kan, saya nggak mau yang lain-lain. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah ada orang-orang yang pola pikirnya, wow, dia selalu bertumbuh. Bagaimana caranya ya saya bisa tambah penghasilan lagi. Nah, itu di lapangan memang ada dua. Meskipun mereka udah berhasil, ada yang tidak mau, ada yang masih mau. Ya, cara kita terbaik supaya kita nggak stres gitu kan. Kita kan sebenarnya kalau pengen closing orang yang sudah berpenghasilan besar ya, cuma dia nggak mau, ya kita sampaikan aja bahwa kita kasih testimoni orang-orang yang dengan latar belakang sama ya. Contohnya adalah, oh begitu ya, misalkan nih direktur sibuk banget atau seperti apa, tapi dia melihat 3i masih kecil gitu kan. Oh baik Pak, Pak Steve, saya tahu ya, saya mengerti posisi Bapak sebagai direktur sangat tinggi ya, gajinya sudah sangat mapan gitu ya, dan waktunya sangat terbatas Pak. Sampai pada akhirnya Pak, saya pergi ke pertemuan dan saya melihat, nah ini saya ketemu orang yang mirip Pak Steve ya, penghasilan udah gede, waktunya nggak banyak, cuma kenapa dia bisa sukses di sini? Kayak gitu. Mungkin itu salah satu pendekatan feel, fail, found. Artinya apa? Kita juga ikut merasakan posisi dia, ya kan? Karena apapun yang dikatakan oleh mitra itu benar. Mungkin dia menganggap bisnis 3i kecil gitu kan. Jadi kita mengikut, oh ya Pak, baik Pak, saya paham posisi Bapak udah tinggi, udah gede gitu kan. Itu feel. Kemudian feel, fail, kemudian oh ya, saya ketemu orang yang latar belakangnya sama loh Pak, kayak gitu. Jadi ya seperti itu, hindari perdebatan tapi kita ikut iramanya. Kira-kira kayak gitu. Jadi feel, fail, found. Oke, saya mengerti dan oh akhirnya saya nemuin orang yang sama dengan Bapak ya, gitu. Kira-kira begitu Bu Esther. Cuma kalau dia harus join atau enggak ya kan keputusan dia. Namun mungkin ada banyak percakapan yang harus kita kembangkan. Percakapan itu harus membuat persamaan gitu loh. Contoh nih,
baru kenal, sebanyak mungkin kita cari persamaan, ya. Jangan hindarin yang menyebabkan perdebatan. Contoh, kita belum tahu langsung ngomongin politik. Kita kan nggak tahu dia orang mana, ya kan? Gitu. Ngomongin politik, ngomongin SARA, itu membuat perbedaan. Tapi kalau kita banyak ngobrol, cari persamaan, nah, kita akan mendapatkan, ya, gitu. Contoh nih, contoh yang paling simpel, contoh ngobrol sama orang, Pak, setuju Pak ya, bahwa kita harus punya banyak waktu sama keluarga. Nah, mesti dia akan jawab, oh iya Pak, setuju. Ya. Jadi kita cari persetujuan yang banyak. Jadi kalau kita mau ngadepin orang, ya ajukan pertanyaan di mana dia jawabnya ya. Di situ kita akan merasa sama. Kenapa? Karena orang akan merasa nyaman dengan persamaan. Contoh nih, contoh mungkin teman-teman yang mendengar ada yang dari TKI, TKW, betul nggak? Ada yang TKI, TKW, akan merasa nyaman. Contoh nih TKI di Malaysia, akan ketemu dengan TKI di Malaysia. Dan dia nggak akan tanya lagi, kamu Indonesia mana? Tapi dia bilang, kamu dari Indonesia? Iya, saya dari Indonesia. Itu mulai nyambung. Kenapa? Karena mencari persamaan. Kayak gitu. Ya. Jadi teman-teman, kita cari persamaan dengan orang. Misalkan tadi dengan Bapak di Sumedang, ya, itu pertanyaannya luar biasa bagus, Pak. Dan ya seperti itu. Bagaimana dia nganggap uang receh, ya kita pelajari sudut pandangnya dia. Oh, saya mengerti sudut pandang Bapak seperti itu ya, gitu. Teman saya juga ada, gitu kan, gitu. Ikut merasakan, ya. Kira-kira Baik, begitu. terima kasih Pak Budiaji, dan ini keren banget ya teman-teman ya, kita bisa belajar banyak ya, banyak hal-hal yang selama ini kita tidak bisa dapatkan ya di luaran sana, tapi beruntung kita punya leader-leader yang begitu care sama kita sehingga kita bisa belajar, apalagi dari seorang Titanium dan seorang Crown Agency di saat ini. Nah, mungkin kita akan karena batasan waktu yang terbatas, kita akan sudahi Pak Budiaji dan Pak Yosep juga Pak Frans ya. Tapi sebelum kita berakhir, mungkin kami ingin memberikan kesempatan untuk memberikan closing statement dari Pak Budiaji. Silakan Pak Budiaji. Siap, oke. Kita sangat apresiasi dengan Zoom, ya kan, tim Zoom yang selalu setia menemani kita setiap hari, ya. Jadi seluruh kita dari Nusantara maupun dari mana-mana kita bisa mendapatkan ilmu, ya. Kita apresiasi sekali, ya. Semoga kru Zoom semuanya sehat dan semuanya bisa selalu support, ya. Nah, teman-teman di sini tujuan kita satu, yaitu adalah dipastikan, ya, kata-kata kita bisa menghancurkan orang atau membangun orang. Jadi kita sampaikan kita pasti kron, ya, kita pasti kron. Katakan itu Bapak Ibu dan katakan ke mitra-mitra. Katakan sesuatu yang positif, sesuatu yang membangun. Kita pasti kron, ya, asal kita tidak menyerah. Begitu kira-kira Bu Esther.